Yo Bu, Ya, selamat sore Pak Hamim. selamat sore Bu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Neni baik, semoga Bu Neni juga baik. Bu Neni gimana kabarnya Bu? Kabar saya juga baik, Alhamdulillah gitu. Pak Hamim hari ini sibuk apa enggak? Enggak Bu, ini kebetulan kelas saya lagi pelajaran agama, jadi saya lagi kosong nih lagi free. Iya, saya mau itu Pak minta waktunya sebentar gitu untuk berbincang dengan Pak Hamim tentang pelaksanaan ANBK itu loh Pak. Iya Bu, saya juga sedikit nih mengalami kendala, ada beberapa tantangan. Saya juga nih, saya merasakan khawatir nih Bu. ANBK semakin dekat, tetapi ada beberapa anak yang masih belum bisa lancar membaca. Sementara mereka itu kan perlu memahami soal secara mandiri ya Bu ya. Iya. Jadi Pak Hamim itu sekarang apa tantangan utama yang dihadapi gitu terkait persiapan ANBK itu Pak? Eh, saya berharapnya ini kayak gini Bu. Ada anak-anak yang masih belum lancar membaca, tetapi saya berharap mereka setidaknya nanti bisa memahami bacaan dasar agar tidak terlalu kesulitan saat nanti mengerjakan soal-soal NBK nanti, karena kan ibu Neni tahu sendirilah ketika pembelajaran literasi, terutama materi literasi itu bacaannya sangat panjang, jadi anak-anak itu paling enggak tahu cara membaca kata dasar. Iya, jadi tujuan kita adalah dengan mencari cara gitu ya Pak agar siswa yang belum lancar membaca itu agar lebih siap menghadapi ANBK. Jadi apakah ada target gitu, target spesifik yang ingin dicapai oleh Pak Hamim? Iya Bu, saya berharap nih anak-anak yang besok mengikuti ANBK paling enggak bisa membaca dengan lancar supaya mereka bisa memahami apa sih yang ingin dicapai, apa yang soal yang dimaksud dalam eh, soal literasi tersebut. Paling enggak mereka memahami bacaan dasar-dasarnya agar tidak terlalu kesulitan saat nanti menghadapi soal ANBK nanti. Iya, iya, iya. Eh, Mari kita telusuri lebih dalam lagi ya Pak. Apa yang menurut Pak Hamim itu yang menjadi penyebab utama beberapa siswa itu belum lancar membaca gitu Pak? Ada beberapa kemungkinan Bu Neni. Yang pertama itu kemungkinan besarnya mereka kurang dapat dukungan dari rumah. Yang kedua mungkin juga mereka tidak terlalu fokus dalam pembelajaran, sehingga mereka itu kurang fokus, terutama itu saat pembelajaran membaca seperti bahasa seperti itu Bu. Iya. Apakah ada pola tertentu gitu yang Pak Hamim perhatikan mungkin waktu dalam sehari ketika konsentrasi mereka menurun gitu atau jenis teks tertentu yang mereka sulit untuk dipahami gitu Pak? Oh iya Bu, biasanya itu anak-anak saya itu konsentrasinya itu lebih fokus di pagi hari. Ketika setelah jam istirahat atau lagi siang itu sangat menurun dengan drastis konsentrasi mereka. Jenis teks-teks yang mungkin mereka belum paham itu kayak jenis deskripsi yang terlalu panjang atau bacaan-bacaan dengan paragraf yang terlalu panjang. Sehingga mereka itu kayak kadang membacanya aja udah ogah-ogahan kayak gitu Ibu. Iya, iya. Sekarang kita buat untuk rencana gitu untuk membuat siswa-siswa tersebut bagaimana jika kita mulai dengan membuat kelompok belajar kecil untuk mereka itu gimana Pak? Itu bisa saya coba ya Bu. Mungkin saya bisa ajak siswa yang lebih lancar untuk membacanya, untuk membantu dengan pembelajaran teman sebaya. Eh, Mungkin saya akan membentuknya dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti anak-anak yang membacanya sudah sangat lancar membantu teman-temannya yang membacanya kurang lancar. Oh iya, iya, bagus sekali itu Pak. Bagaimana dengan bahan bacaannya Pak? Apakah Pak Hamim punya bahan bacaan gitu yang sesuai dengan level siswa yang masih kesulitan itu? Saya biasa siapkan bahan bacaan yang lebih
sederhana untuk mereka, lalu perlahan meningkatkan kesulitannya seiring dengan kemajuannya mereka. Jadi bertahap ya Bu. Saya buatkan dari bacaan-bacaan yang sederhana, kemudian Iya, iya. naik bertahap-tahap seperti itu Ibu. Mm-mm. Oh iya iya. Selain itu, apakah ada kegiatan Pak yang bisa dilakukan di luar jam pelajaran untuk mempercepat kemajuan mereka? Saya bisa memberikan tambahan waktu belajar di luar jam pelajaran, mungkin selama jam istirahat atau jam pulang sekolah. Ketika saya nggak ada kesibukan lain di luar jam itu, saya akan membantu anak-anak yang kurang berkompeten kurang lancar dalam membaca. Anak-anak tersebut saya meminta izin kepada orang tuanya supaya untuk memberikan jam-jam pelajaran ekstra setelah pulang sekolah. Oh iya iya. Sekarang kita tetapkan tanggung jawab. Bagaimana Pak Hamim bisa memastikan gitu rencana ini berjalan efektif, Pak? Saya akan membuat jadwal rutin untuk kelompok belajar kecil. Ini melibatkan siswa yang belajar lancar membacanya sebagai mentor, seperti yang tadi sebutkan di sebelumnya. Saya juga akan melakukan tes bacaan mingguan Bu, untuk melihat kemajuan mereka. Jadi kalau mungkin sekarang membacanya masih dieja per suku kata, mungkin besok udah bacanya per kata, besoknya lagi udah per kalimat. Jadi ada grafik-grafiknya. Ya, apakah Pak Hamim bisa membuat catatan gitu kemajuan siswa untuk setiap minggunya? Kan dengan begitu kita bisa melihat apakah ada perubahan yang signifikan. Saya akan mencatat perkembangan mereka dan menyelesaikan materi jika diperlukan. Jadi ketika misalnya anaknya berkembang nih, misalnya Ani perkembangannya hari ini membacanya masih dieja parah, minggu depannya mungkin udah dieja dengan persuku kata, besoknya lagi udah membaca per kata, mungkin minggu depannya itu udah saat ANBK hampir mepet deadline ANBK, mungkin udah membacanya per kalimat. Jadi saya akan membuat tulisan dan catatan-catatan kecil seperti itu Ibu. Iya iya. Baik, jadi dalam minggu ini Pak Hamim akan membentuk kelompok belajar kecil, terus melibatkan siswa yang lebih lancar untuk menjadikan mentor tutor sobaya, terus menyiapkan bahan bacaan yang sesuai dan melakukan rencana tes mingguan ya Pak. Kita bertemu lagi untuk melihat hasilnya. Apakah ada hal yang mau ditambahkan lagi Pak? Saya rasa sudah cukup Ibu. Saya akan memulai dan menerapkannya dengan segera dan sedini mungkin. Ketika saya akan mungkin lebih cepat bergerak, akan lebih baik. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, wah, luar biasa Pak Hamim, semangat sekali. Tetap semangat ya Pak. Ya, Saya yakin dengan komitmen Pak Hamim, siswa-siswa nanti akan lebih siap menghadapi ANBK. Tetap semangat Pak ya, Hamim. terima kasih Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Iya, Sukses buat kita sama-sama. semua.